Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya Herlambang di channel YouTube ini. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah mampir di channel YouTube ini. Mudah-mudahan channel YouTube ini bisa bermanfaat dan juga semakin menyebar manfaat banyak orang. Setiap hari manusia mendapatkan ribuan, bahkan jutaan informasi dalam setiap aktivitasnya. Akan tetapi, hanya informasi-informasi tertentu yang dapat masuk dan diterima serta diingat oleh pikiran. Karena hanya informasi yang relate dengan memori yang sudah ada, serta belief system yang bisa diterima oleh pikiran. Teman-teman, hal tersebut merupakan salah satu cara kerja bagian dari otak, yaitu adalah RAS, Reticular Activating System, yang kemarin sudah sempat saya singgung. Di mana RAS, Reticular Activating System ini memiliki tanggung jawab mengatur arus keluar dan masuknya informasi pada otak. Jadi, teman-teman, seandainya Anda pernah merasakan ketika ada informasi yang bisa diterima oleh diri kita dan juga ada yang tidak bisa diterima, itu semua kerja RAS. Jadi, RAS ini menseleksi, memfilter apa saja sih yang boleh masuk, sehingga semua yang masuk dalam otak kita ini adalah relate dan juga bersinambungan dengan memori yang sudah ada. Seandainya tidak sesuai, dia akan ditolak, akan dilepas, tidak diterima oleh otak kita, sehingga yang masuk ya sudah terfilter sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita sebelumnya. Teman-teman, perlu diketahui, menurut George Armitage Miller, seorang cognitive science expert, mengatakan jika otak manusia setiap detiknya menerima ataupun mendapatkan serangan 2 juta bit stimulus. Coba bayangkan, kita setiap detiknya mendapatkan 2 juta bit stimulus dan itu diterima oleh otak kita. Coba bayangkan seandainya hal tersebut terjadi pada otak kita dan hal tersebut harus diterima semuanya oleh otak kita. Teman-teman, saat itulah RAS bekerja. Reticular Activating System melakukan seleksi ataupun memfilter sehingga hanya 132 bit per detiknya. Jadi informasi yang kita terima 132 stimulus per detiknya, dan itu bisa diterima oleh otak kita karena tadi kerja RAS menseleksi, memfilter apa saja yang perlu masuk, apa saja yang tidak boleh masuk, sehingga terseleksi menjadi 132 bit per detik. Perlu diketahui jika RAS ini juga akan tunduk dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah kita bangun, yang sudah kita bentuk dan menjadi sebuah belief system, sehingga dia akan mendekatkan sesuatu yang sama atau yang mendukung kebiasaan-kebiasaan kita ataupun belief system kita yang sudah terbangun sebelumnya, baik itu positif ataupun negatif. Dan juga tentunya RAS ini akan mengkritisi apa saja yang tidak sesuai dengan belief system kita dan juga kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk dalam otak kita. Teman-teman, RAS sendiri juga memfilter informasi yang bertentangan dengan kebiasaan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi, seandainya ada informasi yang tidak sesuai dengan kebiasaan, ini akan ditolak mentah-mentah. Coba, saya berikan contoh sedikit ya. Ketika kita memiliki kebiasaan menabung, tanpa disadari, kita akan didekatkan dengan sumber penghasilan, apapun itu, walaupun itu kecil, besar, tapi berbagai macam sumber penghasilan akan mendekat dengan kita. Dan ini akan mendukung stimulus tadi, habit kita yang suka menabung, sehingga penghasilan-penghasilan tersebut bisa kita tabung. Padahal sebelumnya sebenarnya sumber penghasilan itu sudah ada, tapi berhubung kita belum fokus pada menabung, jadi kita tidak interest pada penghasilan-penghasilan tersebut. Sumber-sumber tersebut kita tidak interest kepada sana, sehingga itu kurang menarik. Dan teman-teman perlu diketahui, informasi dan hal yang mendukung lainnya terkait dengan menabung juga ini akan didekatkan, sehingga ini akan
menambah tabungan kita, habit-habit kita yang tadinya hanya satu hari memiliki habit menabung cuma 10.000, sehingga ketika sudah semakin terbentuk menjadi 20.000, menabungnya pagi, siang, sore, dan seterusnya. Dan ini didukung dan diseleksi oleh RAS. Semua informasi yang mendukung terkait dengan menabung didekatkan, difilter. Cara-caranya juga sama, cara menabung, bermain saham, termasuk juga hal-hal yang mendukung lainnya, seperti investasi di reksadana, ataupun mungkin di emas, dan juga di investasi tanah, properti, dan lain-lainnya. Itu semua didekatkan. Spontanitas kita akan mendadak belajar fokus ke investasi seperti itu. Dan teman-teman, bukan hanya positifnya, tapi begitu juga kita akan mengkritisi jika ada aktivitas boros. Katakanlah Anda memiliki habit menabung dan sudah intens menabung, investasi, dan juga baik properti, saham, ataupun emas, tapi ternyata ada aktivitas boros. Anda diajak oleh teman-teman Anda untuk bermain, nongkrong-nongkrong, dan menghabiskan sebagian finansial Anda untuk hanya sekedar ngopi-ngopi ataupun berbincang biasa di kafe. Dan ini juga akan dikritisi oleh RAS, Reticular Activating System. Sehingga dari kritisi tersebut, alhasil Anda menseleksi mendapatkan aktivitas yang powerful untuk membantu aktivitas menabung, habit menabung Anda. Yang tadinya aktivitas boros, ini akan di-delete, akan dihapus, akan dihindari oleh diri kita. Karena tadi sudah diseleksi oleh RAS, Reticular Activating System. Teman-teman, saya juga punya contoh lainnya, yang dimana coba bayangkan ketika kita sedang berdiskusi dengan kelompok ataupun komunitas tertentu, dan di dalam diskusi tersebut ada informasi yang kita setuju. Coba bayangkan, dalam diskusi ada informasi-informasi tertentu yang menurut kita setuju, memang itu betul, memang itu benar, dan itu sesuai dalam frame kita, dalam otak kita. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan menyetujui, dan itu akan kita terima dalam otak kita ya, pikiran kita. Dan dari penerimaan hal tersebut, alhasil ini akan merubah sudut pandang kita dalam melihat informasi tertentu. Seandainya, contoh, seandainya Anda melihat sebuah pisang, kita mendiskusikan sebuah pisang. Menurut orang lain, pisang ini tidak enak. Ada rasa pahitnya, ada rasa menjijikannya karena teksturnya kurang mengenakan. Dan juga menurut kita sendiri, ini adalah pisang ini enak, manis, kalau dimakan buat kenyang. Tapi ternyata pendapat orang lain sesuai, ternyata memang teksturnya kurang bagus. Habis itu ternyata ketika dikenyang, berhubung ini hanya buah, mohon maaf, ketika dimakan ternyata tidak kenyang karena ini hanya buah, dan pendapat-pendapat lain. Sehingga ini akan diterima oleh diri kita, diproses oleh pikiran bawah sadar kita, dan alhasil kita memiliki sudut pandang lain, sudut pandang yang berbeda dari sebelumnya mengenai pisang. Itu contoh terkait dengan pisang. Di sisi lain, ada informasi yang tidak sesuai, yang menurut kita ini tidak cocok dengan frame dalam otak kita. Contoh, seandainya Anda mendapatkan informasi terkait dengan investasi. Anda mendapatkan presentasi dan Anda berdiskusi terkait dengan investasi. Teman Anda mendapatkan profit sekian puluh juta dan mengajak Anda untuk yuk kita join investasi A supaya kita mendapatkan bebas finansial di kemudian hari, di usia 40 kita sudah bebas finansial gitu. Tapi ternyata di frame kita memiliki pengalaman buruk. Kita pernah mengalami bahwa diri kita tertipu saat investasi, yang dimana investasi tersebut ternyata bodong, tidak ada ujungnya. Ketika investasi mendapatkan feedback lebih, ternyata ketika 2-3 kali kita mengalami hal yang tidak mengenakan, yaitu adalah investasi kita hangus, hilang, selesai sudah, investasi kita sudah dikatakan mutlak bodong, dan pelakunya juga sudah tidak tahu kemana, kabur. Dan saat itu Anda mendapatkan presentasi, mendapatkan diskusi oleh teman Anda, yaitu adalah tentang investasi yang profit. Tentu ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Ini akan bertentangan. Sehingga ketika Anda diajak join, ketika Anda sedang berdiskusi terkait dengan investasi tersebut, tentu Anda akan menolak, Anda akan memperdebatkannya, bahwa investasi yang pernah dialami oleh
Anda yaitu adalah bodong, tidak mendapatkan feedback, tidak mendapatkan profit ataupun keuntungan, tidak seperti apa yang teman Anda sampaikan. Nah, hal ini tugasnya RAS, Reticular Activating System, yang menseleksi yang sesuai mana dengan pikiran kita, belief system kita, dan informasi yang sudah ada dalam memori kita, dan yang tidak sesuai, yang perlu ditangkis, yang perlu difilter, ini yang mana? Yang perlu ditolak mana gitu? Yang tidak bisa diterima oleh otak. Nah, itu semua tugasnya adalah RAS. Nah, teman-teman, dari penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan dan contoh-contoh itu yang sudah saya sampaikan, ini juga mewakili terkait dengan habit yang kita bentuk, aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Banyak yang mengatakan bahwa seandainya Anda ingin sukses, kontrollah pikiran kita, kontrollah RAS kita, supaya habitnya ini terbentuk dengan baik dan akan mendapatkan informasi serta kebiasaan-kebiasaan lain yang mendukung. Nah, memang betul seperti itu, bahwa RAS ini sangat mendukung sekali bahwa untuk kerja kita, kebiasaan kita, motivasi kita, semangat kita, semua itu juga diseleksi dan difilter dengan RAS. Jadi seandainya Anda ingin beraktivitas dengan enjoy, bekerja dengan enjoy, dan Anda akan mendapatkan suatu target tertentu, ya silakan Anda boleh kontrol dulu tuh habitnya, rasnya seperti apa saja yang perlu dimasukkan dalam pikiran, apa saja yang ingin dibentuk menjadi habit, ataupun kebiasaan, atau belief system, dan itu semua akan menjadi hal yang menakjubkan, akan menjadi hal yang luar biasa dalam diri kita. Silahkan Anda boleh coba, dan tentunya belief system ini Anda boleh bangun dulu. Seperti apa caranya? Di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.